Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali menyentuh rekor tertinggi pada Sabtu 6 Juni 2020. Pemerintah mencatat jumlah kasus bertambah 993 orang. Dengan tambahan ini, jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 mencapai 30.154 orang. Juru bicara penanganan Corona Ahmad Yuryanto menambahkan daerah terbanyak penambahan kasus positif Corona berada di Jawa Timur dengan 286 kasus. Kemudian diikuti oleh DKI Jakarta dengan penambahan jumlah positif sebanyak 104. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 11.924 spesimen, baik dengan menggunakan real-time PCR maupun dengan menggunakan tes cepat molekuler. Sehingga total yang sudah kita periksa sampai saat ini adalah 405.992 spesimen. Sementara itu jumlah pasien sembuh bertambah 464 menjadi 9.907 dan pasien meninggal bertambah 31 menjadi 1.801. Yuri terus mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari infeksi COVID-19. Kebiasaan baru dalam fase new normal harus bisa dijalankan oleh masyarakat agar tetap produktif di tengah pandemi corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa yang menyebabkan positif COVID-19 terus melonjak? Kita telah terhubung dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Pandu, penambahan angka positif corona tembus rekor baru kemarin 993 orang. Apakah ini artinya kita masih berada di puncak penularan virus corona? Ya, jadi kalau dilaporkan hari ini kan jangan diinterpretasikan sebagai kasus hari ini, gitu. Jadi karena ini kan mungkin udah kasus seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, gitu. Karena kita menghadapi masalah keterlambatan testing, ya itu juga perlu dijelaskan. Apakah terjadi penumpukan testing, kemudian dikumpulkan hasilnya baru dikumpulkan hari ini. Jadi yang kita tidak mudah menginterpretasikannya. Tapi yang paling jelas, itu indikasi penularan masih tinggi di Indonesia. Terutama di wilayah Jawa Timur dan juga masih ada di DKI. Jika ini angka representasi dari penyebaran virus di 1 hingga 2 minggu yang lalu apa yang salah? PSBB berlaku di hampir di seluruh wilayah yang menjadi zona merah di Indonesia sudah diterapkan, tapi mengapa angka penambahan positif coronanya masih terus melonjak? Ya, bukan salahnya PSBB. PSBB kan cuman bagus di atas kertas, tapi di lapangannya nggak bagus karena tidak pernah dimonitoring atau dievaluasi, atau pembatasannya itu tidak pernah ditetapkan. Dan itu yang menjadi perilaku penduduknya juga sudah tidak peduli, gitu. Sebagian besar akan tetap bergerak dalam aktivitas dan sebagainya, sehingga penularan terus terjadi. Jadi salahnya adalah pada perilaku penduduk dan juga yang mengimplementasi PSBB-nya ini tidak melakukan pengawasan dan monitoring. Sudah sebaiknya sih PSBB-nya itu dialihkan menjadi pembatasan sosial yang berbasis komunitas, karena ini lebih tepat, di mana komunitas itu diajak dan sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk melakukanlah perilaku-perilaku yang menurunkan risiko, terutama menggunakan masker dan tidak berpergian kalau tidak perlu, lalu cuci tangan dan jaga jarak. Itu kan perilaku yang tidak kelihatannya mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan, apalagi pakai masker. Orang juga nggak ngerti kenapa harus pakai masker, karena komunikasinya nggak jalan. Selama ini komunikasinya belum menyentuh semua lapisan masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Edukasi mengenai penularannya masih kurang di masyarakat, Pak Pandu? Masih kurang, jauh masih kurang. Terutama adalah menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat dan bukan melalui saluran resmi. Saluran resmi itu nggak jalan. Yang perlu adalah saluran-saluran tradisional dengan masyarakat sendiri yang bicara. Kita tidak pernah memanfaatkan saluran tradisional, menggunakan lawak atau menggunakan ketoprak atau menggunakan media-media lain yang kita bisa manfaatkan. Ini panjang, ini mengubah perilaku. Kita harus menggunakan semua media-media yang disukai oleh masyarakat, bukan media-media yang disukai oleh pemerintah. Pemerintah hanya menggunakan media-media resmi, tapi media tradisional nggak pernah disentuh. Ini yang saya kira perlu lagi diubah strateginya. Itu janganlah
menggunakan fixed idea, tapi mindsetnya harus berubah terus, diperbaiki terus, karena Pak kita Pandu, menghadapi masalah yang besar. ini artinya kita harus bersepakat bahwa catatan pentingnya adalah membangun kesadaran kolektif. Kalau kita lihat dengan modifikasi PSBB yang saat ini beralih ke transisi, apa yang menjadi catatan penting yang harus dievaluasi selain bahwa Anda sudah mengatakan tadi ada bagian komunikasi yang top down yang dilakukan yang masih kurang di sana, faktor apa lagi yang spesifik yang ini penting untuk diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah sekarang kita harus dalam transisi ini jangan lagi menggunakan zona merah, zona kuning, dan zona yang warna-warna yang tidak ada artinya menurut saya, karena itu hanya diketahui kalau kita ada testing di lokasi tersebut. Yang penting adalah zonanya adalah tingkat kewaspadaan. Jadi kewaspadaannya merah, kuning, dan tidak pernah hijau sebenarnya. Jadi kalau ada pelonggaran, ada pengurangan, itu begitu dikurangi sedikit, kewaspadaannya harus tetap lebih tinggi, 2 kali lebih tinggi daripada biasanya. Karena setiap pelonggaran itu, setiap pengurangan, setiap diizinkan melakukan pembatasan, itu potensial terjadi ledakan kasus atau peningkatan kasus semakin tinggi. Tanpa peningkatan kewaspadaan, itu tidak kita Betul, bisa Pak Pandu. saja nanti. Kalau kita melihat apa yang terjadi di negara kita, seolah-olah indikator epidemiologisnya ini kan berbeda dengan negara lain. Dengan melonjaknya kasus di negara kita, ini tak serta-merta menjadikan bahwa PSBB ini dilanjutkan ataupun tidak. Ini melihat per zona begitu. Kalau menurut Anda, apa yang memang harus diperbaiki dari sistem melawan ataupun memutus mata rantai COVID secara nasional ataupun secara lokal? Ya, pertama bahwa virus itu kan tidak mengenal penularannya batas geografis. Itu kan zona itu kan batasnya geografis, administratif. Jadi kalau di DKI sebaiknya tidak ada lagi zona RW merah. Seluruh DKI itu sebenarnya masih zona merah. Tapi sudah ada indikasi memungkinkan untuk pelonggaran misalnya. Tapi kan kewaspadaannya harus di seluruh DKI, bukan hanya di zona merah saja. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi masyarakat ini sekarang harus mulailah berinisiatif. Jadi pembatasannya mungkin di lingkungan RW bukan hanya yang dikatakan sebagai tadinya zona merah, tapi seluruh RW di DKI harus mulai melakukan pembatasan sosial yang berskala lokal. Juga nanti kalau lokal itu pabrik, lingkungan kerja dan sebagainya. Jadi bukan hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah sudah harus menyerahkan tanggung jawabnya ke masyarakat, dan masyarakat nanti yang membutuhkan apa minta bantuan dari Pemda. Jadi sifatnya adalah dua pihak. Selama ini kan terlalu dominan pemerintah melakukan regulasi dan sebagainya. Regulasinya ternyata tidak mudah diimplementasi di lapangan. Ini yang perlu kita ubah, bahwa masyarakatlah yang sekarang membuat regulasi sendiri, mengaturnya, melakukan edukasi, dan kalau ada masalah diingatkan, masih belum patuh dan sebagainya. Kalau kurang masker ya minta masker dan sebagainya. Sehingga semuanya bisa patuh dengan ini. Menurut saya sih perlu kita edukasi terjalan, kemudian ditata ulang, dikondisikan, dan kemudian dibiasakan sehingga menjadi terbiasa. Dan tahapan-tahapan itu yang harus dilakukan. Baik. Pengubahan perilaku itu perlu tahapan, tidak bisa serta-merta otomatis akan dilakukan oleh semua masyarakat. Baik, Pak Pandu, kita tahan dulu. Kita lihat dulu informasi ini. Sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar diperlonggar, warga beramai-ramai keluar rumah. Sayangnya masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Kawasan Kanal Banjir Timur Durensawit, Jakarta Timur kembali dipenuhi warga yang berolahraga di tengah masa penerapan PSBB transisi. Sayangnya saat berolahraga sejumlah warga nekat mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Di Bundaran Hotel Indonesia, aktivitas warga dalam masa PSBB transisi berangsur normal. Sejumlah warga berolahraga di kawasan yang biasanya diterapkan hari bebas kendaraan. Meski menggunakan masker saat berolahraga, namun sejumlah warga melepas masker saat beristirahat. Boleh tahu kenapa nih nggak pakai masker? Habis olahraga, capek. Tapi tadi dari rumah bawa masker. Iya, bawa.
Sementara itu di Pasar Serdang Kemayoran, sejumlah pengunjung dipaksa petugas untuk kembali pulang ke rumah karena tidak mengenakan masker. Untuk kesehatan masing-masing, pribadi masing-masing ya. Sekarang balik dulu aja, ambil masker, jadi dingin-dingin lagi. Kalau setiap mau aktivitas jangan lupa masker. Di dalam pasar juga masih ditemukan sejumlah pedagang yang tidak mengenakan masker meski harus berinteraksi dengan pengunjung. Meski sadar akan manfaatnya, namun beberapa pedagang mengaku sengaja tidak mengenakan masker lantaran kesulitan berkomunikasi dengan pembeli. Ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar suara orang ngomong, terus pembeli juga nggak dengar. Terabaikannya physical distancing dengan padatnya jumlah pengunjung seharusnya menjadi catatan penting bagi pembeli dan pedagang agar tetap mengenakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak Pandu, ini PSBB dilonggarkan tapi warga justru abai terhadap protokol kesehatan. Iya, itulah yang kita khawatirkan. Jadi euforia masyarakat itu melupakan perilaku yang seharusnya dilakukan. Nah, ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dan kita harus bisa mengantisipasi. Di mana-mana juga begitu dilonggarkan terjadi euforia masyarakat dan seakan-akan pandemi ini sudah selesai. Padahal risikonya masih tinggi. Jakarta itu masih merah, tingkat kewaspadaannya masih merah. Jadi harus diberitahu ke masyarakat bahwa ini belum selesai. Ini hanya dilonggarkan untuk supaya masyarakat bisa melakukan kegiatan asalkan menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Karena ini kita harus mengurangi risiko. Kita tuh bermain dengan risiko. Risikonya masih tinggi. Jadi janganlah bermain-main dengan COVID ini. Karena risikonya tinggi dan tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa itu akan membiarkan dirinya terinfeksi. Apakah kita mau kasus meningkat lagi? Itu yang kita harus sadari bersama. Ayo kita pakai masker dan kita harus, ini perlu butuh gerakan masyarakat pakai masker menurut saya sih. Apakah ini artinya pelonggaran PSBB tidak tepat dilakukan saat ini, Pak Pandu? Belum saatnya? Kalau memenuhi kriteria, ya sudah mulai. Tapi kan tahapannya masih transisi, diuji coba. Apakah kalau dilepas pelan-pelan, ini masyarakat akan sadar. Jadi kita tuh sebenarnya bermain dengan risiko. Dan risiko ini yang kita harus tanggung bersama kalau terjadi peningkatan. Jadi kita harus segera melakukan upaya-upaya supaya masyarakat itu patuh. Gimana caranya? Ini kita pikirkan, termasuk adalah supaya setiap masyarakat sekarang harus aktif untuk melakukan, mengingatkan dan sebagainya. Jadi tidak lagi hanya menyerahkan kepada pemerintah. Ini kan tidak bisa dimonitor seluruhnya oleh pemerintah. Berapa banyak sih Satpol PP? Berapa banyak sih aparat Pemda? Nah, ini yang perlu saya kira masyarakat itu sendiri yang harus mengontrol dan mengawasi perilaku anggota masyarakat. Pak Pandu, disadari atau tidak belakangan ini jadi tren atau seperti apa ya, bahwa masyarakat kita itu setiap akhir pekan, tidak hanya akhir pekan, ini juga mulai meramaikan sejumlah tempat favorit untuk berolahraga, misalnya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini di sana bersama rekan kami, Vena Melinda. Apakah masyarakat di sana yang berolahraga sudah mematuhi semua protokol kesehatan, Vena? Baik, Abraham dan juga Uci, terkait dengan protokol dari kesehatan yang diterapkan oleh pihak GBK, ini sudah mulai diterapkan terutama sejak diterapkannya PSBB masa transisi, di mana mekanisme warga yang hendak memasuki area GBK di gerbang utama terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya. Kemudian jika warga atau pengunjung yang hendak memasuki area ring road Stadion Utama GBK dianjurkan atau diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel atau tempat cuci tangan yang sudah disediakan di dekat pintu masuk dari ring road Stadion Utama GBK. Dan seperti yang Anda lihat, Abe dan Uci, semakin sore area Gelora Bung Karno ini semakin ramai. Sama halnya dengan kondisi tadi pagi, jam ramai ini mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan terlihat tidak hanya dari kalangan anak-anak saja, orang dewasa pun juga ikut meramaikan kawasan GBK.
Tidak hanya berolahraga saja, Abe dan juga Uci, tadi kami juga sempat melihat banyak keluarga yang juga mengabadikan momen yakni dengan berfoto, karena mereka juga mengaku selama PSBB kemarin ini mereka merasa bosan, dan saat GBK dibuka untuk umum mereka memanfaatkan waktu untuk datang kemari dan berjalan-jalan santai menghabiskan waktu mereka. Dan sejauh ini dari pantauan kami, petugas keamanan atau pihak dari GBK terus berpatroli baik menggunakan motor maupun menggunakan mobil golf atau bugikar untuk menghimbau kepada pengunjung untuk tetap berjaga jarak satu sama lain sekitar 2 meter, kemudian wajib menggunakan masker untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan terkait dengan jam operasional dari GBK ini ada perubahan, Abe dan Uci, jika bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yakni dibuka mulai pukul 05.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk akses pintu masuk, pengunjung hanya bisa melalui pintu 10 dan juga pintu 5. Dan jika ingin berolahraga di kawasan Ring Road, bisa masuk di pintu A atau Plaza Barat, kemudian pintu D, Plaza Tenggara, dan pintu H, pintu jalur kuning. Dan Abe Uci, untuk saat ini di kawasan Ring Road ini hanya digunakan untuk warga yang jogging atau berjalan santai. Untuk yang bersepeda tidak boleh berolahraga di dalam kawasan Ring Road dan hanya bisa di luar area Ring Road Stadion Utama GBK. Terima kasih Vena Melinda, laporan Anda langsung dari GBK Senayan Jakarta. Kita kembali bergabung bersama dengan Pak Pandu. Kalau kita lihat fenomena seperti ini, Anda juga simak tadi, ini bisa dibilang wisata sambil olahraga. Ini bosan di rumah, masyarakat sudah mulai meramaikan GBK, salah satu tempat favorit untuk lari bersama. Tidak ada jaminan bahwa yang ada di sana semua aman dari COVID-19. Tapi di sisi lain masyarakat butuh olahraga. Menurut Anda seperti apa komentar Anda mengenai ini? Ya, kalau kita antisipasi sih pasti akan masyarakat memang butuh exercise ya, butuh olahraga. Dan kebetulan ini hari Minggu kan, biasanya ada Car Free Day dan mereka mencari tempat-tempat berolahraga. Pak Presiden saja juga berolahraga, tapi berolahraganya hanya dengan 2 temannya gitu kan. Tetapi ini kan kalau di tempat publik seperti GBK, itu kita sudah antisipasi, seharusnya dibuat jarak dalam pengertian, dibuat garis-garis untuk jalan kaki atau lari. Biasanya mereka keliling GBK kan lari. Nah, Pak Pandu, kan biasa dibuat garisnya gitu. Maaf sampai di sana, ketika lari kan biasa itu masker dibuka. Apakah ada risiko penularan juga di sana? Sebaiknya sih tetap karena menggunakan masker, kita kan tidak berkompetisi. Jadi larinya kan bukan lari cepat, tapi lari pelan gitu ya. Harus tetap menggunakan masker sebaiknya dan menjaga jarak. Tapi bukan untuk balapan. Kalau balapan itu butuh oksigen yang cukup sehingga masker itu mengganggu. Jadi sifat olahraganya adalah olahraga ringan, bukan olahraga berat kalau di tempat terbuka seperti itu. Dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di kawasan GBK ini, apakah itu jaminan bahwa penularan tidak akan terjadi? Sebenarnya bukan tidak ada jaminan 100%, tapi dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, kita menurunkan risiko penularan. Ya kan? Jadi itu yang paling penting. Jadi risiko tetap ada, tapi risikonya rendah. Jadi nggak apa-apa, masyarakat tetap menjaga jarak dan olahraga. Tetap harus menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak, dan kalau memegang apa-apa dan sebagainya mencuci tangan. Karena ini yang paling penting adalah menjaga protokol atau mempraktikkan protokol dengan perilaku aman tadi. Kita aman dan sehat dan bisa produktif. Kemudian Pak Pandu, ini Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pak Doni Monardo mengatakan bahwa 80% orang yang sudah diperiksa ini 80% orang tanpa gejala begitu Pak Pandu, yang sudah dites tapi positif COVID. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk terhindar dari virus corona, dari orang-orang tanpa gejala ini? Iya, jadi kan kita juga nggak tahu apakah Mbak atau Mas yang di studio ini salah satunya adalah juga infeksi COVID. Jadi karena harus dites untuk membuktikan ada tidak. Dan sekarang sebenarnya tingkat penularan di masyarakat itu memang penularan yang sifatnya komunitas. Sehingga salah satu cara yang paling efektif adalah setiap orang
itu harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Jadi kalau setiap orang menggunakan masker, itu artinya akan mengurangi risiko yang sampai titik terendah yang kita bisa lakukan. Dan jaga jarak apalagi kombinasi antara jaga jarak, cuci masker dan cuci tangan itu sangat rendah risikonya. Jadi jangan khawatir itu untuk berolahraga atau melakukan kegiatan aktivitas, asalkan ketiganya itu dilakukan, kombinasi ketiga perilaku itu sangat menurunkan risiko penularan. Lalu Senin besok Pak Pandu, karyawan mulai bekerja seperti biasa, kemudian juga berangkat menggunakan transportasi umum, menggunakan KRL dan juga bus dan juga lainnya, kemudian juga menggunakan transportasi ojek online. Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Ya, jadi masyarakat harus tahu bahwa begitu keluar rumah, begitu dia harus menghadapi risiko yang tinggi. Karena itulah masyarakat begitu keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan kemudian untuk tempat kerja, karyawan itu harus siap. Jangan sampai semuanya harus masuk jam 7, ya misalnya jam 8. Jam yang sama itu membuat antrian atau kepadatan penumpang transportasi publik jadi tidak terkontrol. Sebaiknya separuh karyawan itu tidak bekerja dulu, ya kan? Atau juga jamnya diubah. Ada yang jam 7 masuk, jam 10 masuk, ada yang jam 12 masuk, ya kan? Pulangnya juga bervariasi dan tidak perlu kerja sampai 8 jam gitu. Mungkin kita simulasi dengan 4 jam dulu, sehingga dengan demikian akan antrian atau kepadatan di transportasi publik bisa dikurangi. Ini yang perlu kita antisipasi dan kita atur bersama antara yang tempat penyedia pekerjaan atau karyawan yang juga untuk melakukan kegiatan ini gitu. Jadi dan jangan lupa memakai masker. Untuk dan juga di tempat kerja. Kemudian Pak Pandu, untuk masyarakat yang harus menggunakan transportasi roda 2 begitu, menggunakan ojek online, apa yang harus diperhatikan? Ya, di ojek online kan yang penting adalah mungkin harus tetap menggunakan masker, ya. Bawa sendiri maskernya dan juga ada yang menggunakan helm dan sebagainya. Jangan ada transaksi sifatnya cash, semuanya online, ya, dengan sistem online, pembayaran online, dan juga tidak perlu berbicara, ya kan, tidak perlu ngobrol pada tempat yang ini, dan selalu membersihkan dengan hand sanitizer atau dengan cuci tangan kalau diperlukan. Oke. Secara umum metode pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah kan ini menggunakan kloroquine, ini diakui oleh Rumah Sakit Wisma Atlet. Anda melihat apakah penggunaan obat ini yang dianggap justru beresiko terhadap penyakit lainnya atau menggunakan efek samping, menyebabkan efek samping seperti apa, Pak Pandu? Ya, jadi kan kalau di Wisma Atlet kan sebenarnya itu bukan rumah sakit, ya kan, biasanya gejalanya ringan, gitu kan. Jadi kloroquine itu beberapa studi menyatakan tidak efektif, jadi tidak perlu diberikan kloroquine pun sembuh gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Apakah karena obat yang tersedia ini murah, ya, dan sudah dibeli oleh pemerintah sehingga harus dipakai? Tidak perlu. Kalau memang tidak perlu, kalau terbukti tidak efektif, ya tidak perlu. Karena ini akan menimbulkan risiko. Setiap obat itu mempunyai efek samping yang kita tidak ketahui, dan juga kalau memang tidak efektif, ya tidak perlu dipakai gitu. Ini yang menjadi harus concern. Jadi saya kecewa sekali kalau ada anjuran dari beberapa organisasi profesi yang masih mencantumkan harap menggunakan kloroquine yang sebenarnya sudah banyak bukti yang menyatakan bahwa ini tidak efektif. Tapi nyatanya Pak Pandu, 3.000 pasien di Wisma Atlet ini sembuh menggunakan pengobatan menggunakan obat kloroquine ini. Iya, mungkin juga tanpa diobati kloroquine juga sembuh. Karena kan mereka gejalanya ringan. Ini yang menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Terima kasih Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah lagi menjadi total 31.186 orang. 1.851 diantaranya meninggal dunia, sementara 10.498 orang dinyatakan sembuh. Melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 11.924 spesimen, baik dengan menggunakan real-time PCR maupun dengan menggunakan tes cepat molekuler,
Sehingga total yang sudah kita periksa sampai saat ini adalah 405.992 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan bahwa didapatkan kasus konfirmasi positif naik 672 sehingga totalnya menjadi 31.186 orang. Kalau kemudian kita rinci lebih detail lagi dari kasus konfirmasi COVID-19 ini, kita lihat DKI Jakarta hari ini melaporkan penambahan sebanyak 163 kasus baru. Namun juga pada hari ini dilaporkan 294 kasus sembuh. Kemudian Jawa Timur melaporkan hari ini ada penambahan 113 kasus. Kasus sembuh yang dilaporkan 48 kasus. Kemudian Sulawesi Selatan ada 64 kasus, Papua 59 kasus, dan Jawa Tengah 51 kasus. Dari keseluruhan provinsi ini kita lihat data per hari ini sudah ada 21 provinsi yang melaporkan kasus kurang dari 10, bahkan 8 diantaranya melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Sebagai contoh, Kalimantan Tengah hari ini tidak melaporkan ada kasus baru, namun melaporkan ada 11 kasus yang sembuh. Kemudian kita lihat ada 10 provinsi yang kenaikannya di bawah 5, di antaranya adalah Sulawesi Tenggara hari ini melaporkan 2 kasus baru positif, tapi ada 10 kasus yang sudah sembuh. Demikian juga Sulawesi Barat, Kepulauan Riau ada 1 kasus yang sembuh 5 orang. Inilah yang kemudian kita yakini bahwa sebagian besar masyarakat kita telah memahami betul tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Saudara-saudara, protokol kesehatan dan kebiasaan untuk melakukan pencegahan ini adalah gambaran bahwa kita akan siap dengan tatanan hidup yang baru yang membiasakan kita hidup sehat dan aman dari COVID. Kasus sembuh total yang dilaporkan adalah hari ini kasus sembuh naik 591 orang sehingga totalnya menjadi 10.498 orang. Meninggal 50 orang sehingga totalnya menjadi 1.851 orang. 422 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi dan kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 40.370 orang dan PDP 14.197 orang. Saudara-saudara, kita harus meyakini betul bahwa upaya bersama tidak terputus untuk merubah perilaku kita agar mengikuti tatanan yang baru dengan kemudian mengedepankan protokol kesehatan. Inilah yang menjadi satu-satunya cara saat ini untuk melawan COVID-19.